Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Hari ini Mbok D nggak masak guys. Mbok D beli makanan jadi. Mbok D hari ini sangat capek dan kecewa guys. Ini kok ya beli bebek diganti ayam piye to ya. Pesennya tadi bebek guys, ini kok ya dikasih ayam. Aduh, jadi Mbok D ini tambah kecewa lagi. Mbok D hari ini bener-bener kecewa guys. Kecewa dan sakit hati. Ayamnya kayak empek-empek guys. Enggak apa-apa lah. Mbok D udah jelas-jelas bilang bebek bukan ayam. Kasih ayam. Nggak apa-apa lah. Mbok D hari ini mau makan enak guys. Jadi Mbok D makan enak ini bukan Mbok D sombong atau jenenge makan tuh ya dia enak-enak guys. Ini tadi Mbok D beli minuman kayak gini, kesukaan Mbok D. Tapi Mbok D tadi ngelihatnya yang bikin tuh nggak niat. Aku mau coba, enak nggak ya guys? Jadi begitu guys, kalau punya hari, dari pagi itu Mbok D sudah masalah di kerjaan guys. Mbok D pertama masuk dari rumah sih enak-enakan gitu ya, feelingnya bagus gitu. Coba ya guys. Yang bikin lain tangan jadi rasanya pun beda. Gak apa-apa lah. Lumayan buat tombol kangen guys. Ini kayak dawet gitu loh guys. Sebenarnya Mbok D hari ini udah kecewa, yaitu di kerjaan. Mulai masuk itu Mbok D kan punya satu chip gitu ya guys. Masuk itu udah masalah. Gak tau kenapa mogok itu si chipnya itu nggak bisa buka pintu. Mbok D udah agak kesel gitu. Terus Mbok D harus daftar gitu kan. Bukan daftar, apa sih namanya? Kalau kita masuk itu kan harus stempel gitu loh guys. Stempelnya tuh harus di komputer kase gitu, kasa. Oke, di situ nggak berfungsi. Jadi kan itu mengenai waktu juga guys. Mbok D udah masuk tapi jamnya itu ya diundur-undur gitu karena mesinnya nggak jalan gitu kan, alasannya lagi update gitu kan. Waduh. Kalau update itu guys harus panggil spesial IT karena nggak bisa buka sendiri, itu kan perusahaan gitu ya, takut salah masuk gitu. Terus sedangkan orang IT itu datangnya kebetulan hari ini tuh bukan harus, mereka kalau udah lembur hari berikutnya tuh datangnya telat gitu loh guys. Jadi biasanya pagi, tapi berhubung hari ini spesial jadi datangnya telat. Oke. Mbok D udah campur aduk, kesel gitu ya. Semua komputer tuh nggak bisa dinyalain guys. Nah,
Sedangkan di sini kerja itu, walaupun kerja di dapur, itu semua pakai komputer. Kalau satu mogok semua guys. Jadi nggak bisa kerja. Terus Mbak dia itu lapor sama atasannya gitu ya. Atasan perusahaan itu ya, jadi namanya dia kepala bagian lah guys gitu. Itu dia marah-marah guys. Katanya seharusnya 10 hari sebelumnya tuh aku sudah harus daftar gitu kan. Loh, wong aku aja di sini baru seminggu kok 10 hari suruh daftar gitu kan. Ada seorang bos itu baik guys. Ada seorang bos tapi dia jahat gitu. Jadi dia tidak mau alasannya Mbok De. Pokoknya dia marah-marah gitu. Nah, ya bentak-bentak gitu lah. Bahkan Mbok De tuh nggak pakai masker gitu kan. Mbok De disuruh ini katanya, kamu nggak pakai masker itu nggak ditutup semuanya gini-gini. Nah, terus Mbok De tuh bilang, loh, kita kan bukan sudah dibebaskan gitu kan. Siapa bilang? Karena Mbok De refleks. Mbok De bilang, nah kemarin itu Menteri Kesehatan kan sudah membebaskan kita. Kita mau pakai masker, nggak pakai masker itu terserah kita. Jadi secara umumnya kita sudah dibebaskan. Terus dia kaget, dia bilang, gimana kamu lihat? Loh, di radio pun setiap saat keluar, di TV dari kemarin udah sah bahwa kita yang mau pakai masker silahkan, yang nggak mau pakai masker ya silahkan gitu. Maksudnya udah bebas gitu kan. Terus akhirnya dia kaget, dia telepon sama anak buahnya. Aku nggak denger karena dia ngumpet di dalam kamar dia gitu ya. Aku di depan kamar dia. Biasa guys, Mbok dia itu kan pembantu, jadi ya mini di depan pintu gitu kan. Terus biasa gitu, boro-boro boleh masuk kan, di stop gitu, gak apa-apa lah gitu. Mbok dia udah biasa guys merasakan hal-hal kayak gitu. Setelah dia telepon, wajah dia berubah guys. Berubah, dia bilang gini, jadi begini loh, maksud saya kalau kamu mau itu pakai masker gitu, nadanya beda. Tapi karena Mbok De itu orangnya udah biasa, tata krama, sopan santun, orang Jawa gitu kan. Mbok De ini tetap apalah menjaga, ini apa sih kok ada yang nongol, menjaga nggak enak ada yang nongol, menjaga inilah perasaan gitu guys ya. Jadi dia seorang bos ya patut dihargai. Kalau Mbok De itu ya apa sih, nggak perlu dihargai. Mbok De udah biasa guys kayak gitu ya. Mbok De malah yang minta maaf. Ya maaf, saya mengerti kok gitu. Oh. Akhirnya dia bilang gini guys, maksud saya itu dijelasinnya tuh lucu gitu. Mbok De jadi pengen ketawa tapi sedih gitu guys ya. Sedihnya tuh nalangsa gitu. Nalangsanya Mbok De gini guys, kenapa harus Mbok De itu dibentak-bentak dulu? Kan dia juga bisa bicara dengan baik-baik gitu ya guys ya. Mbok De itu kalau dibentak-bentak tuh jadi ingat masa lalu gitu guys. Jadi sedih, Mbok De dari dulu tuh dibentak-bentak orang terus gitu ya. Waktu kecil Mbok De ikut orang kan, di video yang lalu Mbok De udah bilang Mbok De nggak bisa kerja, dikeplain orang karena nggak bisa kerja gitu ya, dibentak-bentak, pokoknya dihabisin gitu ya.
kebiasaan itu bikin Mbok De trauma. Nah, jadi Mbok De itu kalau lihat orang bentak-bentak gitu, Mbok De ini apa, sedih gitu loh. Sedihnya tuh orang itu kok tega gitu ya bentak-bentak orang, karena Mbok De itu nggak pernah gitu loh. Mbok De itu guys ya, jujur ini deh guys, Mbok De kalau cerita gini sebenarnya hati Mbok De apa, terenyuh sakit gitu, tapi Mbok De ya nggak pedulikan lah gitu, nggak apa-apa karena udah berlalu gitu ya. Mbok De berusaha ya menguatkan diri gitu ya. Tapi tuh kalau orang bentak-bentak marah-marah gitu ya guys, sampai saat ini Mbok De tuh cuma bengong. Mbok De dalam hati cuma gitu, oh Tuhan gitu ya, kok kasihan gitu ya Pak. Bocah cilik itu masih kadang itu masih di Pulau Soro gitu loh. Ya guys ya, maaf guys, Mbok De sudah kuat cerita. Memang Mbok De nyambi makan biar Mbok De nggak terlalu konsentrasi gitu guys. Ya jadi kadang tuh ada hari yang maaf guys, maaf, yang kita sendiri tuh nggak tahu gitu loh, itu masalah tuh bertubi-tubi. Kadang-kadang Mbok De sendiri nggak tahu entah kenapa gitu ya. Iya guys, lalu itu masalah tuh terus gitu ya guys ya di dalam kerjaan itu, sampai karena setengah 11 tuh sebenarnya jam 10 tuh istirahat sampai setengah 11. Lalu jam 10 itu pegawainya sentral bosku ya, itu bukan perusahaan yang aku kerjain ini tapi bosku asli gitu, pegawainya telepon kayak bawa bom gitu guys, dia gitu. Mbok De itu nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ya maaf karena saya lupa gitu ya. Pokoknya dia tetap ngedir kayak bener nggak mau ngerti gitu kan. Mbok De cuma diem aja gitu ya. Tanpa sadar Mbok De itu juga air mata tuh mengalir gitu ya. Karena Mbok De itu nggak bisa denger orang tuh teriak-teriak gitu. Lalu Mbok De minta maaf, untuk kedepannya Mbok De aku nggak akan buat lagi gitu. Akhirnya ya kan ada kepala bagian gitu, dia nanya apakah kepala bagianmu tuh sudah tahu bahwa kamu sudah 6 hari ini tidak, namanya tuh gini guys, di sini tuh kalau akhir bulan jadi kasa itu harus dinormalkan kembali, jadi harus semuanya dicek kembali gitu kan. Mbok De itu lupa gitu, karena ya lupa ya nggak inget gitu guys. Oh, aku bilang karena itu kesalahan ada di aku, bukan ada di bosku, jadi aku yang minta maaf gitu. Walaupun kadang hati kecilku sakit gitu guys, karena kita karena musim corona, semuanya kita tuh punya kasa baru gitu loh guys, kasanya tuh baru semua. Nah, karena harga-harga itu kan dinaikin semua ya. Nah terus si temenku ini nggak ngasih tahu itu bagaimana, kan itu ada passwordnya gitu guys.
Dia pergi libur, passwordnya tuh nggak ditinggal, aku nggak tahu gitu kan. Aku jelasin, aku pun yang disalahin gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Saat ini Mbok De punya masalah kayak gini. Mbok De utarakan di video di YouTube begini guys, karena lumayan oke guys. Karena dulu Mbok De nggak pernah berani sama orang, dulu Mbok De nggak pernah nggak pernah mengerti gitu guys ya. Nah saat ini Mbok De berani menceritakan hal-hal kayak gini. Inilah kehidupan Mbok De. Jadi Mbok De itu mau ngasih tahu juga bahwa memang kehidupan di Jerman itu enak kalau kita nikmati gitu ya. Tapi semuanya itu ada tebusannya gitu guys. Ya. Kita kerja tuh kayak gitu tadi, aduh. Ada hari yang Mbok De itu benar-benar gak kuat guys. Mbok De itu kadang nangis. Keluar kerjaan langsung nangis. Sedih gitu ya. Emang nggak harus kerja guys, karena Pak Lek pun mencukupi kehidupan hanya untuk hidup-hidup gitu aja. Maksudnya untuk makan dan hidup cukup-cukup aja. Tapi kan Mbok De udah bilang, Mbok De itu orang yang mandiri. Apapun yang terjadi, Mbok De tetap kerja gitu kan. Mungkin buat rekan-rekan yang di luar sana mau cerita kok sambil makan, ya biar ini guys, biar nggak terlalu nelongso. Mbok De mau ngasih tahu juga. Jadi gini, walaupun Mbok De ini di sini ya boleh dibilang kerja jungkir balik gitu guys. Ada yang bilang katanya di Jerman enak-enakan, mestinya ini bagi-bagi sedekah, atau kan saudara-saudara yang di Indonesia tuh pada kelaparan, pada susah cari uang, cari makan gitu. Mbok De juga bukan orang manusia yang suka tutup mata guys ya. Walaupun Mbok De cari duit kayak gini, ceritanya seperti ini. Kan Mbok De sudah cerita, Mbok De bantu keluarga, adik dan kakak dan orang tua. Orang tua sekarang sudah almarhum, jadi Mbok De agak sedikit bebas. Tapi Mbok De juga ada hal-hal lain yang Mbok De bantu gitu ya guys. Umpamanya di Indonesia ada apa, emang Mbok De kalau mau bantu gitu Mbok De harus teriak-teriak kemana gitu guys? Enggak juga ya. Kalau Mbok De mau bantu, ya bantu gitu loh, nggak masalah. Walaupun perjalanannya tuh kadang-kadang berliku-liku. Untuk ngirim uang itu aja guys harus jungkir balik karena waktuku tuh mepet sekali. Aku bantu beberapa untuk yang kebanjiran itu ya guys ya. Tapi guys itu dipersulit setengah mati. Sedangkan aku tuh mau bantu, malah aku yang direpotkan sampai di sini tuh boleh dibilang di Jerman terutama ya. Aku nggak tahu di Eropa lain tuh bagaimana. Waktu itu adalah sangat-sangat susah sekali guys.
Jadi yang namanya Mbok De kerja itu nggak bisa dipotong Mbok De keluar dulu atau bagaimana, nggak bisa guys ya, tanggung jawab gitu kan. Nah jadi ini Mbok De bolak-balik sana sini antara ongkos kirim dan yang dikirim itu tidak sesuai gitu loh. Udah ongkosnya mahal, Mbok De-nya harus ngambil waktu bolak-balik, itu waktu guys ya. Nah inilah kadang-kadang Mbok De tuh sedih lagi gitu. Jadi Mbok De tujuannya baik, tapi Mbok De pun kena semprot sana sini gitu. Kadang-kadang Mbok De tuh bertanya-tanya kenapa gitu. Kenapa mesti Mbok De gitu. Ya, salah Mbok De itu apa gitu. Ya emang manusia tuh semuanya sebenarnya selalu salah ya. Cuma kita aja tidak pernah menyadari gitu guys ya. Jadi ya itu tadi guys, semuanya jadi satu dan Mbok De itu ya itu tadi sebenarnya Mbok De itu mau sedikit nyumbang untuk yang kebanjiran gitu loh guys. Tapi ya itu guys, masalahnya bertubi-tubi. Yang katanya nggak bisa lah karena namanya beda lah, karena hurufnya beda lah. Kadang-kadang Mbok De ini suka bertanya-tanya gitu. Yang logis itu yang mana gitu kan. Karena kan Mbok De hidup di Eropa gitu ya, di Jerman. Biasanya kalau satu huruf aja salah itu dimaklumin karena kita beda negara, beda bahasa, beda tulisan juga ya, bisa dimaklumin gitu kan. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak bisa dimaklumin gitu ya. Jadi Mbok De itu harus pergi ke sana kemari. Padahal tujuannya Mbok De itu cuma mau bantu guys. Mau bantu yang sedang kebanjiran gitu. Tapi itu nggak tahu nyampainya di sana tuh bagaimana, karena perjalanannya seperti ini, semuanya jadi satu guys. Jadi Mbok De itu ngeluh. Makanya Mbok De memanjakan diri, nggak mau masak, makan jadi. Mau beli bebek aja dikasih ayam. Aduh, jadi Mbok De itu hari ini apa guys? Kacau balau. Beli ini minuman yang Mbok De suka gitu ya. Biasanya tuh penuh dan yang bikin tuh orangnya gitu, yang profi. Hari ini dikasih orang yang baru belajar, udah nggak penuh. Cara bikinnya tuh aku udah pengen nangis kayak liatnya, karena nggak niat gitu loh guys. Pernah lihat nggak ada orang kerja tuh nggak niat gitu. Dia pakai bahasa ini sih, bahasa mereka gitu ya. Dia orang luar juga guys, jadi bukan orang Jerman. Pakai bahasa mereka, ceng cing cong cang cing cong gitu. Terus yang satunya bilang, sing sang song song sang song gitu. Teriak-teriak. Yang satunya cing cang cong gitu. Cing cing cing. Aduh, enggak, aku alamat gini. Wah, ini pasti salah ini bikinnya gitu kan. Aku udah sedikit curiga guys. Tapi kembali lagi Mbok De itu orang yang bijaksana. Mbok De nggak mau gitu, lebih baik nggak usah lihat gitu. Jadi Mbok De duduk dengan tenang, tunggu sampai selesai, lalu dipanggil sing song gitu kan, bahasanya tuh lucu gitu loh. Nah terus yang satunya gini mendelik sang sing song sing song. Yang satunya cincong cincai. Aduh, apa ya, untuk akhirnya pas gelasnya dikasih aku udah curiga guys, wah ini pasti salah nih gitu. Tapi karena Mbok De nggak mau emosi, Mbok De nggak mau lihat, akhirnya Mbok De tunggu sampai di rumah Mbok De coba. Nah ya, not bad gitu loh. Not badnya matanya gini. Ya kayak gitu guys. Hari ini tuh hari yang spesial buat Mbok De. Kadang-kadang kalau ada masalah tuh bisa silih berganti seperti itu. Satu harian di kerjaan itu Mbok De stres. Ya. Sampai ada pesanan satu orang yang nggak dapat makan guys. Aku kasihan sekali. Akhirnya Mbok De yang bilang, makan yang lain nggak bayar, jadi yang kamu pesen itu makan besok. Maksudnya dibikin lagi besok gitu kan. Kasihan, untung anaknya baik gitu ya. Dia bilang ya terima kasih gitu ya. Jadi Mbok De korban, ya Mbok De yang bayar gitulah, karena ya memang kesalahan Mbok De. Mbok De sangat stres sekali gitu guys. Jadi
Mbak De juga mau ngasih tahu di sini cari uang tuh di Jerman juga nggak gampang ya. Jadi untuk dulur-dulurku yang ada di Indonesia, jangan dikira di sini tuh cari duit tuh enak-enakan. Memang Mbak De di sini lemu numpak mobil gitu ya. Tapi semuanya itu harus ada yang dibayar gitu guys. Ini bukan enak-enakan mangan turun numpak mobil. Enggak lah guys. Semuanya tuh lemu, kita juga nggak tahu perasaannya seperti apa gitu ya. Jadi pada intinya untuk sedulur-sedulurku yang di Indonesia semuanya tidak terkecuali, kandung maupun tidak kandung, sedulurku semuanya ikut bertirakat gitu, karena di Jerman itu situasi saat ini juga sedang sulit ya. Jadi setiap manusia tuh di sini udah nggak ini lagi apa namanya, nggak ramah lagi. Jadi Mbak De hari ini cukup sedih juga gitu guys. Sedihnya gini apa, Mbak De merasa kok situasinya kembali ke zaman dulu gitu, banyak orang pada teriak-teriak. Mbak De merasa kurang nyaman gitu guys ya. Jadi apa, dampak daripada saat ini situasi yang perang ini guys ya. Jadi hari ini Mbak De makan pun sampai tidak disampaikan apa yang Mbak De pengen gitu loh. Jadi ya itu tadi, kembali lagi, masalahkah ini semua gitu ya. Jadi yang Mbak De nggak tanya lah apa salah Mbak De. Yang penting Mbak De memang tempatnya kesalahan. Jadi apa, kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah dan milik Tuhan. Jadi kita semua sebagai manusia itu pasti selalu bersalah dan berdosa. Cuma kita aja yang tidak menyadari gitu guys ya. Ya wes guys, sampai di sini dulu. Ini curhatan Mbak De hari ini mengenai hari yang apa, hancur lebur. Hari yang benar-benar penuh dengan derita dan hati kecewa. Disinilah guys Mbak De alami semuanya. Jadi mohon maaf guys kalau ada kata-kata mungkin tidak berkenan atau tidak sopan. Ada bahasa Indonesia yang mungkin tidak menyenangkan, Mbak De mohon maaf gitu ya. Karena Mbak De masih manusia biasa, bisa saja berbuat salah gitu. Terima kasih ya guys yang sudah menyimak. Dan mudah-mudahan bermanfaat videonya Mbak De ini. Yang apa, mau ada waktu untuk nge-share videonya Mbak De juga sangat berterima kasih. Atau ya daripada ditonton sendiri, bisa di-share guys di media sosial yang kalian punya. Jadi hidup ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kita pun perlu perjuangan sampai kapanpun selama kita masih hidup gitu guys ya. Walaupun hari ini hari yang berat buat Mbak De, tapi Mbak De tetap semangat terus. Tidak ada kata lelah guys, selama kita masih sehat dan masih bisa berpikir yang jernih gitu. Oke guys, terima kasih ya guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Membahagiakan diri itu penting guys, kayak Mbak De hari ini pengen makan bebek dikasih ayam. Oke guys, sampai di sini dulu, ketemu lagi di video berikutnya guys. I love you, bye bye.